Oke, kita akan lanjutkan. Bagaimana pembagian iklim yang lebih, menurut saya ini lebih kompleks. Jadi ada iklim dari Vladimir Koven itu yang banyak dipakai gitu ya, banyak dipakai. Dia membaginya berdasarkan lokasi lintang, curah hujan dan suhu. Jadi ada lokasi, posisi daerah tersebut, curah hujan dan suhu. Di sini ada Koven dan Rudolf Giger. Jadi yang pertama dia akan ada 3 huruf si iklim tadi, kodenya itu yang huruf pertama itu bicara berdasarkan lokasinya, dan huruf kedua itu bicara curah hujan, yang huruf ketiga nanti bicara suhu, itu ada salah dikit. Oke, di sini Koven membagi menjadi 6 kelompok A, B, C, D, E, dan H. Gitu ya. Di sini A sampai E itu berdasarkan lokasinya di garis lintang. Tetapi yang H, dia agak berbeda, biasanya adalah iklim-iklim yang dipakai untuk daerah dataran tinggi. Karena walaupun dengan garis lintang yang sama, dia akan memiliki perbedaan iklim. Dan ada juga berdasarkan suhu. Jadi dibagi berdasarkan suhu kecuali yang B, karena di sini ada kering dan lembab. Ini jadi berdasarkan kelembapan. Jadi ini Koven membaginya nanti di kelompok yang huruf pertama itu adalah iklim tropis, kemudian iklim kering. Nah, bicara iklim kering dia tidak bicara suhu, tapi dia berbicara kelembapan. Iklim sedang, iklim dingin, iklim kutub, dan H itu beda sendiri. Dia tidak berdasarkan garis lintang, tetapi berdasarkan ketinggian. Dan ini untuk dataran tinggi. Nah, Koven membaginya seperti ini. Jadi kita mengambil pembagian iklim yang tadi, yang pertama, yang berdasarkan garis lintangnya, dia membaginya seperti ini. Jadi ada A, B, C, D, dan E. Di situ akan terlihat bagaimana temperatur, ya. Jadi temperaturnya bicara 18 derajat, lebih besar ya, lebih besar dari 18 derajat. Kecuali yang B itu kelembapannya yang rendah, gitu ya. Sedangkan yang C dia juga temperatur, di mana ada perbedaan. Kemudian ada juga D dan E, itu temperatur yang di atas 10 derajat di bulan-bulan tertentu. Jadi Koven membaginya ini, pertama dia berdasarkan dari garis lintang dan topografi atau ketinggian. Kemudian yang kedua itu adalah bicara curah hujan. Jadi di sini Koven juga memasukkan klausel atau memasukkan kategori iklimnya berdasarkan curah hujan. Ada kelompok F, M, S, W, S besar, T besar, dan W besar. Ini berdasarkan curah hujan dan ciri-ciri vegetasi yang ada di daerah tersebut. Ini sudah kita bicarakan tadi sebenarnya, yang berdasarkan curah hujan, yang punyanya si sebelum ini. Dan di sini ada iklim basah dengan vegetasi yang lembab dan iklim kering dengan dibagi dua. Kalau dia bervegetasi itu savana atau stepa. Ini ada B dan S, itu nanti kita bahas, bahwa B itu kering, S itu adalah bicara savana. Ada juga B itu kering dan W itu bicara gurun. Ya, nanti kita bahas. Nah, ada 5 iklim basah. Itu nanti ada iklim basah yang di A, di C, di D, ET, itu tundra,
dan EF. Dan dia membaginya gini. Kalau F itu adalah dengan basah, dia kelembapan, ya. Moist kan lembab. Dan berarti dia ada curah hujan di setiap bulan. Itu yang F. Jadi untuk F, misalnya dia tropis basah, itu nanti kodenya AF. Itu akan dijelaskan di slide berikutnya. Kemudian iklim muson. Muson ini tergantung dari angin sebenarnya. Ya, M itu angin. Jadi angin berarti di sini akan menyebabkan adanya hujan antara 1 sampai 3 bulan. S besar itu adalah iklimnya kering. Sedangkan S kecil dia berbentuk stepa. Ada juga T besar itu tundra, ya. Jadi tundra itu di daerah kutub. Kemarin kita sudah sempat ngobrol tentang igloo. Dan ada juga yang W besar, ya kan? Ada W besar itu musim dinginnya kering, gitu. Musim dinginnya kering. Kemudian yang W kecil itu iklim kering yang di gurun, ya, iklim kering yang di gurun. Nah, ini dari kategori pertama, kemudian dibagi adalah subkelompoknya lagi, dan yang terakhir itu adalah subkelompok yang berdasarkan suhu. Nah, jadi subkelompok berdasarkan suhu. Jadi ada A, B, C, D, H, dan K. Gitu. Jadi di sini adalah suhu. Anda bisa lihat semakin ini semakin rendah sampai D, dan ada juga H dan K itu yang bicara tentang membagi dua antara panas dan dingin. Nah, ini Anda bisa lihat klasifikasinya. Jadi kalau misalnya kita melihat di mana? Di A itu cenderung kategorinya adalah tropis lembab, ya, tropikal lembab, tropis lembab, gitu kan? Tropis, tapi dia lembab dengan kelembapan yang tinggi. Ada 3 kategori di sini, ada AF, AM, dan AW. Jadi AF itu tadi Anda lihat bahwa F adalah satu kategori lagi, kemudian nama iklimnya adalah tropical rainforest. Jadi iklim hujan tropis. Hujan tropis. Hutan hujan tropis gitu. Jadi tidak ada di sini ininya apa ciri-cirinya, dia tidak ada musim kering gitu ya. Tidak ada musim kering. Kemudian tropical monsoon itu tergantung dari angin tadi, ya. Kemudian dia bicara akan ada hujan di waktu yang banyak sebenarnya, sedangkan musim keringnya sedikit. Nah, tropical savanna itu adalah tropikal, tetapi dengan musim dingin yang kering. Ya. Nah, Indonesia itu berada di A. Jadi Indonesia memiliki 3 tipe iklim tropikal, tapi dia ada tropical rainforest, ada tropical monsoon, dan ada tropical savanna. Akan berlanjut lagi, ini adalah iklim-iklim lain. Nanti Anda bisa baca di apa di ini yang sudah saya share, itu akan Anda bisa baca. Jadi ini yang klasifikasinya open sampai ke polar. Polar itu tentang kutub, ya. Ada tundra, ya. Ada yang salju abadi. Sedangkan untuk H yang terakhir itu adalah berdasarkan ketinggian, tidak peduli posisinya di lintang yang mana, yang mempunyai temperatur yang rendah. Oke. Nah, ini Anda bisa lihat bagaimana global atau bumi itu memiliki variasi iklim yang menurut Koppen terlalu banyak banget, ya. Banyak banget.
kalau nggak salah hampir 11 tipe. Anda lihat peta Indonesia, Indonesia, oke, Indonesia kecil gitu ya, dia punya iklim AF, AM, dan AWI. Gitu. Dia ada AF yang merah, AM di bagian daerah Jawa, dan AWI itu yang di Flores, di Sumba, itu yang savana. Ini yang lebih jelas lagi. Nah, ini Indonesia. Jadi Indonesia punya 3 variasi iklim, tropis, sama-sama tropis, tapi sebagian besar dia ada di bagian ekuator ya, iklim ekuator. Yang tadi kita sebut adalah iklim khatulistiwa. Hampir semua, karena kita dilewati garis khatulistiwa. Kemudian kita juga punya iklim monsoon, itu di daerah Jawa, Jawa Barat, ya, Jawa Barat, di Jawa Timur, sebagian Jawa Timur, itu iklimnya berdasarkan si angin. Dan kita punya iklim tropical savana climate, atau iklim tropik yang savana itu banyak di daerah timur, ya, timur di daerah Sumbawa, Flores, gitu ya, sampai ke ini yang bekas Indonesia timur itu savana. Nah, ini jadi nanti ke depan kita akan banyak belajar tentang ini. Jadi saat pertemuan 2 adalah bicara bagaimana iklim di dunia dan mengapa kita mengklasifikasikan iklim. Dan setelah ini kita akan fokus kepada iklim yang ada di Indonesia. Jadi kita sementara nanti akan fokus ke tiga ragam iklim ini untuk selanjutnya. Oke, sampai di sini kira-kira dari klasifikasi yang dibuat oleh Koppen, ada yang akan Anda tanyakan atau kita akan diskusi sebentar. Silakan. Ada? Sejauh ini cukup, Pak. Cukup ya? Ya. Oke, selanjutnya saya coba akan bagi slide dari iklim ini, ya, 3 ini. Oke, kita akan coba lihat bagaimana dengan arsitektur masa lampau Indonesia. Kita coba. Oke. Ini peta iklim tadi. Ini peta iklim. Kemudian saya akan coba. Ini yang pertama. Siapa yang tahu ini berada di mana? Rumah ini bentuknya oval. Dia berada di mana? Ada yang tahu nggak? Anda bisa buka mikrofonnya, nggak apa-apa, kita diskusi. Silakan, nggak apa-apa ribut-ribut. Kita akan diskusi. Ada yang tahu nggak? Ini rumah di daerah mana? Ada? Ini di Nias. Ya. Kemudian ada lagi ini. Ini di Sumatera Utara. Ya. Ada lagi ini. Ini rumah di Kalimantan. Terus ini rumah di Sulawesi. Ini Papua. Ini
di Sumba ini Pulau Flores, dan ini adalah di Jawa Barat. Ini adalah hasil-hasil arsitektur atau produk arsitektur atau artefak arsitektur masa lalu di Indonesia dengan iklim yang hampir sama. Oke, dengan iklim yang hampir sama. Oke. Pertanyaannya, Anda bisa lihat apa yang sebenarnya membuat desain ini sama. Unsur apa, elemen apa yang membuat dia, adakah kemiripan yang ada di 8 tipe rumah masa lalu yang tersebar di seluruh Indonesia. Oke, kita akan diskusi. Rata-rata panggung semua ya, Pak? Kalau saya lihat, Pak, yang panggung itu yang bagian yang tropis, apa tadi yang paling tinggi? Oh, kalau saya ngelihatnya adanya persamaan di elemen atap. Mereka mempunyai sama-sama mempunyai kemiringan di atapnya. Ya. Untuk ini mungkin apa namanya? Ya, pertama ada Pak, kita bahas ya, nanti ada panggung. Kemudian apalagi tadi ada elemen atap, apa maksudnya? Tadi yang bicara elemen atap siapa? Satria? Saya, Pak. Ferry ya? Iya. Nah, itu Anda maksudkan apa yang sama? Sama-sama mempunyai kemiringan di atapnya. Oke. Nah, Anda, coba saya slide dulu, sebentar Anda amati lagi. Ya, silakan Anda amati dulu, kira-kira yang sama, yang menurut Anda yang memiliki kesamaan ada di mana? Materialnya, Pak. Oke. Ya. Oke, kita coba bahas dulu. Yang pertama apa? Bagaimana dengan materialnya? Oke, kita fokuskan dulu. Materialnya seperti apa yang Anda lihat? Material kayu. Kayu ya? Hampir sama semua. Apalagi? Batu alam. Ada batu, material batu. Apalagi yang Anda amati sekilas? Kenapa pakai kayu? Karena daerah tropis memiliki banyak bahan kayu, pepohonan. Ya, kayu adalah material yang mudah didapat. Oke. Mudah didapat, itu yang menjadi material utama dari rumah-rumah kita. Dan kayu itu mudah didapat karena apa? Karena dia bagian dari iklim tropis tadi, Pak, yang lebih banyak terdapat kayu. Pohon yang kayunya kuat. Ya, jadi kita atau nenek moyang kita memilih kayu sebagai material karena dia mudah didapat. Kenapa kita banyak kayu? Karena memang daerah kita subur. Kenapa daerah kita subur? Karena kita banyak mendapatkan curah hujan yang relatif tinggi di setiap tahunnya. Ya, tanaman tidak akan tumbuh tanpa adanya air. Ya, oke. Jadi memilih material pun kita, nenek moyang kita pun sudah dipengaruhi oleh kondisi iklim yang ada. Oke, itu kita bicara material kayu. Anda lihat nanti ada materialnya adalah alang-alang. Ya, di daerah Sumba, terus di daerah
Sumbawa, gitu ya, itu ada alang-alang. Alang-alang juga material yang tumbuh di sekitar itu. Jadi memang material-material alami yang terbentuk karena kondisi iklimnya. Kita bicara material, kemudian kita bicara apa lagi? Tadi sempat ada yang bicara panggung. Why panggung? Kenapa panggung? Coba, ada yang bisa jawab. Tapi jawabnya dalam kategori iklim ya. Bukan panggung gara-gara karena dia takut dengan menghindari binatang buas. Itu bukan di arsitektur tropis ngobrolnya. Nah, kenapa harus panggung dari kacamata arsitektur tropis atau dari kacamata iklim? Kenapa harus panggung? Ayo. Kalau saya di curah hujannya yang tinggi, Pak. Aha. Untuk menghindari banjir. Banjir. Oke. Apalagi? Menghindari bencana-bencana alam lainnya, Pak. Seperti gempa. Longsor. Longsor mah ikut longsor. Dia masih nempel di tanah. Nah, ngobrolnya dalam iklim coba. Kenapa panggung? Topografinya Pak, menyesuaikan dari kemiringan. Kenapa? Kenapa Anissa? Dari kemiringan tapaknya Pak, menyesuaikan kemiringan tapak. Nggak ya. Mungkin panggung karena topografi bisa ya. Tapi apa alasan apa sih sebenarnya keunggulan dari kondisi rumah atau rumah yang berpanggung terhadap iklim? Panggung itu membuat elemen lantai rumah bersinggungan dengan ruang luar. Jadi selama ini kita hanya melihat kalau rumah kita tidak atau wadah kita tidak panggung, yang bersentuhan dengan ruang luar itu hanya dinding dan atap. Benar. Dengan bersentuhannya si lantai dengan ruang luar, berarti memungkinkan aliran udara itu juga berada di bawah bangunan. Oke. Kalau bangunan Anda bermaterial kayu tadi, memasang kayu itu harus tidak rapat sehingga si lantainya dalam tanda petik dia bernafas. Begitu lantainya bernafas, berarti ada satu bidang lantai yang mengeluarkan udara panas, kelembapan yang tinggi, itu keluar melalui lantai. Jadi sebenarnya kalau kita melihat panggung dalam kategori iklim, panggung itu akan menyebabkan si udara dan kelembapan di dalam ruangan aktivitas di atasnya dia akan merambat keluar, baik dia secara langsung ataupun dia melalui rambatan kalau dia memang tidak bisa bernafas. Itu panggung, ya. Itu panggung kalau kita melihatnya dari sisi iklim tropis Indonesia. Oke, kita udah ketemu material, kita udah ketemu panggung. Apalagi yang Anda lihat dari tadi, dari sini? Yang Anda lihat apa lagi? Saya coba lagi biar Anda bisa lihat. Kita udah ketemu material, kita sudah ketemu panggung. Anda panggung di sini ya juga yang Manggarai ini panggung loh sebenarnya. Walaupun atapnya sampai bawah. Variasi panggung pun tinggi ya. Yang di Kalimantan wajar dia memiliki panggung yang relatif tinggi. Karena mungkin ada alasan lain selain iklim. Ya. Bicara keamanan, ya, bicara terhadap binatang buas, terhadap sesama manusia, gitu ya. Ya, oke, Anda lihat sekilas sudah, saya stop lagi. Apalagi yang Anda lihat? Kita baru ketemu 2. Ada yang bisa melihat? Ada material, ada kondisi dia panggung. Apalagi?
ini Pak, perbandingan tinggi atapnya itu lebih tinggi daripada dinding. Ah, oke. Atap ya. Anda melihat ya, mungkin bicara ketinggian ya, ketinggian yang berbeda. Ketinggian yang berbeda, sehingga Anda melihat yang pertama kalau dari atap adalah volume. Volume atapnya luar biasa besar, dan dia lebih besar dari volume bagian badannya. Itu adalah kondisi untuk membuat filter panas ke dalam ruangan. Atau kalau dia berplafon, tapi kalau dia tidak berplafon berarti dia adalah memperbesar volume ruangan. Dengan memperbesar volume ruangan berarti kita mengatasi panas dan kelembapan ruangan lebih baik. Dan kedua adalah atap yang curam. Atap yang curam adalah untuk antisipasi terhadap curah hujan yang tinggi. Semakin atap curam, semakin air cepat turun. Jadi si air tidak sempat berhenti atau tergenang. Itulah makanya bolak-balik kalau saya megang studio perancangan, saya termasuk orang yang anti dengan atap datar. Karena itu air mah nggak bisa dia diatur gitu ya, karena mereka sudah punya kodratnya sendiri, dia mengalir dari tempat yang tinggi ke tempat yang rendah. Semakin Anda membuat atapnya curam, semakin dia cepat mengalir. Anda lihat material atapnya adalah material atap alam dan material atap yang tidak membuat si atapnya tertutup solid. Ada kayu, ada alang-alang, ada bambu, itu sama. Si atapnya bernafas. Si atapnya ada celah-celah di antara material atapnya untuk mengeluarkan panas. Itu. Jadi ada atap, ada dia panggung, kemudian bicara material, bicara kemiringan atap, dan Anda lihat rata-rata desain atapnya itu memiliki tritisan yang panjang, dan itu yang melindungi kita dari panas yang masuk. Tritisan yang panjang selain dia untuk supaya tidak terkena hujan, dia juga melindungi panas. Nah, ini kita baru melihat wujud. Nanti kita akan bicara orientasi, kita akan bicara banyak tentang hal ini. Ini hanya pengantar. Ini ada menggugah kalian di 2 kali pertemuan supaya bahwa kalau kita mendesain, iklim itu menjadi hal yang sangat penting. Kalau desain Anda ingin dalam tanda petik beradaptasi dengan iklim. Bukan memusuhi iklim, bukan anti iklim, ya. Karena semua jawaban akan enak. Ini ruangannya kok cahayanya kecil, bukaannya kecil, pakai lampu Pak. Terus udaranya gimana? Pakai AC Pak. Ya itu pemecahan teknologi. Ya, begitu Anda memutuskan dia lampu, dia AC, berarti kita sudah melakukan pemborosan energi. Ya, pemborosan energi, dan itu yang lagi dihindari sekarang untuk desain, karena bumi ini sudah tua, sudah renta. Ya, jangan sampai kita banyak melukainya lagi. Jadi banyak ininya. Jadi tapi nanti akan ada materi selanjutnya, materinya adalah tentang unsur iklim. Ada kelembapan, ada suhu, ada apa, itu sudah tools yang bisa dipakai untuk pertimbangan desain. Nanti ini yang ketiga, keempatnya. Oke, ada pertanyaan nggak sampai sekarang? Silakan.
Kalau tidak ada, saya pikir cukup sekian kuliah kita. Dipantengi laman ininya, laman apa? Laman e-learningnya bagi yang belum masuk nanti bagi si Rika ya, Rika belum masuk di situ. Karena nanti saya akan berikan tugas dari kuliah 1, kuliah 2 itu akan ada tugas buat Anda. Saya akan beri tugasnya di e-learning dan juga Anda akan mengumpulkannya juga di e-learning. Tugasnya tugas kelompok saya akan bagi, kelompoknya akan saya bagi. Oke, itu dulu kuliah kita hari ini. Tolong videonya dihidupkan. Saya butuh Anda sebagai absen. Ada Kevin, kemudian Farah, Farid, Agung gimana? Sudah ada Agungnya? Oke, Fitri. Kiranya. Ika yang belum ya. Tama gimana Tama? Oke, semua. Terima kasih kuliahnya. Oke, sudah siap. Tama, mukamu mana Tama? Nggak kelihatan. Geser sedikit. Kameranya geser sedikit Tamanya. Nah, wah. Oke, udah ganteng kok. Udah ganteng kok Tama, udah ganteng. Oke, 1, 2. Nah. 1, 2, 3. Oke, sip. 1, 3, 2. Oke, terima kasih. Kita akan ketemu lagi Senin depan. Ya. Materi kita adalah materi tentang unsur iklim. Dan nanti saya akan berikan tugasnya. Terima kasih semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Makasih, Pak. Tetap sehat ya. Ya, Pak. Yuk, Amin. mari. Pak. Yuk.